Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah mahasiswa-mahasiswi sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara akuntan dan manajemen dalam menghadapi creative accounting. Mari kita simak bersama. Baiklah, sebagaimana yang tadi saya sampaikan, maka kali ini kita akan melihat apa saja yang harus dilakukan oleh akuntan dan penyusun laporan keuangan atau dalam hal ini manajemen dalam menghadapi creative accounting. Ada banyak cara mengamati dan mengobservasi perilaku manusia. Di bursa saham, orang mengamati perilaku investor dan trader saham dengan mengamati fluktuasi harga saham. Sementara di jalan raya, kita semua juga bisa mengamati perilaku pengguna jalan dengan melihat kepatuhan mereka terhadap peraturan lalu lintas. Di jalan raya, hampir setiap pengguna jalan berkepentingan melaju lebih cepat untuk mencapai tujuannya dalam waktu sesingkat mungkin. Untuk itu, ada pengguna jalan yang melanggar lampu merah, ada pengguna jalan yang tidak melanggar lampu merah tetapi melanggar lampu kuning, ada pengguna jalan yang benar-benar hanya melaju saat lampu pengatur lalu lintas atau traffic light berwarna hijau. Selain itu, ada juga pengguna jalan yang langsung tancap gas tanpa memperhatikan batas kecepatan maksimal, tapi ada juga yang sangat berhati-hati. Tanpa sadar, pengguna jalan yang melanggar aturan lalu lintas berusaha memprioritaskan kepentingannya dengan mengorbankan kepentingan pengguna jalan yang lain. Pelanggar lampu pengatur lalu lintas jelas bukan orang yang hanya membahayakan diri sendiri, tapi juga membahayakan pengguna jalan lain, seperti orang yang menyeberang atau pengguna jalan lain yang memang hanya melaju saat lampu pengatur lalu lintas berwarna hijau. Bagaimana dengan saudara? Apakah saudara adalah bagian dari kelompok yang selalu mengikuti aturan, atau apakah saudara adalah bagian dari kelompok yang selalu berusaha mendapatkan manfaat pribadi dari setiap kesempatan? Hanya diri saudara yang bisa menjawabnya dengan jujur dan benar. Lalu, apa hubungannya dengan creative accounting? Jika memang perilaku oportunis manusia yang mendominasi fenomena creative accounting, maka sebagai pengguna laporan keuangan, saudara harus selalu skeptis terhadap informasi yang disajikan dalam laporan keuangan perusahaan. Kenapa? Laporan keuangan juga dibuat dengan tidak terlepas dari kepentingan penyusunnya. Jika investor pembaca laporan keuangan ingin mendapatkan manfaat dan informasi keuangan, penyusun laporan keuangan juga ingin mendapatkan manfaat dari publikasi laporan keuangan ini. Sebagai contoh, pemegang saham mayoritas ingin memperbesar kepemilikannya. Jika mereka membeli saham dengan harga pasar pada saat ini, harga tersebut mungkin terlalu tinggi. Apa yang mungkin bisa dilakukan? Hal yang bisa dilakukan adalah melaporkan laba periode ini lebih rendah dari ekspektasi pasar. Caranya dengan melakukan kebijakan akuntansi yang sangat konservatif. Setelah laba dipublikasikan, harga akan cenderung turun. Selanjutnya, perlahan-lahan mereka membeli saham tersebut. Bisa juga dengan selalu memberikan bad news ke pasar agar investor takut memegang saham dan cenderung untuk menjual. Pembelian saham tersebut dapat dilakukan dengan berbagai kemungkinan. Yang pertama, pembelian dilakukan atas nama pemegang saham mayoritas terhadap pemegang saham non-retail karena harga pasar murah, harga negosiasi mereka mungkin juga bisa murah. Yang kedua, pembelian dilakukan oleh perusahaan sehingga diakui sebagai treasure stock atau perusahaan membeli kembali sahamnya yang telah beredar di pasar. Dengan penarikan kembali saham ini, pemegang saham mayoritas bisa menonaktifkan sahamnya melalui perusahaan. Hasilnya, jumlah saham yang beredar menjadi lebih sedikit dan persentase kepemilikan meningkat. Kemudian yang ketiga, pembelian dengan harga murah dilakukan oleh perusahaan afiliasi. Setelah berjumlah cukup besar, baru dipindahkan ke rekening pemegang saham mayoritas. Terakhir, membuat kebijakan penerbitan kembali saham atau right issue dengan memberikan prioritas pembelian kepada pemegang saham lama. Cara ini dianggap paksaan dari pemegang saham mayoritas kepada pemegang minoritas untuk menyetor dana lebih banyak kepada perusahaan. Dikarenakan memaksa, jika pemegang saham mayoritas tidak membeli saham baru ini, kepemilikannya akan terdilusi sehingga otomatis nilai pasar juga ikut terdilusi. Jika mereka menambah dana pun, sebenarnya mereka tidak mendapatkan tambahan persentase kepemilikan. Dengan begitu, karena dana investor minoritas terbatas, hanya sebagian investor minoritas yang membeli saham, akhirnya pemegang saham mayoritas menjadi lebih mayoritas lagi setelah mereka membeli saham tambahannya ini. Dalam kehidupan sehari-hari kita,
manusia bukanlah robot yang objektif 100% karena memiliki cara pandang atau kepentingan yang membuat keputusannya tidak selalu objektif 100%. Konflik kepentingan inilah yang merupakan akar permasalahan dari setiap tindakan tidak etis kita. Jika di jalan raya tadi terjadi perang kepentingan antar pengguna jalan, di bursa saham dan praktek akuntansi, perang kepentingan terjadi antara pemegang saham dan perusahaan, pemegang saham mayoritas dan minoritas, serta antar perusahaan. Upaya masing-masing pihak mencapai tujuannya seringkali saling bersinggungan. Akibatnya akan menguntungkan atau merugikan yang lain. Dalam ilustrasi tentang jalan raya dan kasus pemegang saham mayoritas, menginginkan kenaikan persentase kepemilikan, persinggungan ini terjadi dengan pihak lain. Dengan demikian, pastilah masing-masing pihak akan mengutamakan kepentingannya masing-masing. Jika Anda sering mendengar pesan, hati-hati di jalan, maka begitu pun dalam laporan keuangan. Anda sebagai pengguna informasi keuangan harus hati-hati. Di sini saya menjelaskan kita di posisi pengguna informasi keuangan, meskipun sebenarnya materi kita adalah materi di mana kita harus berdiri sebagai seorang auditor. Sikap skeptis sangat penting agar Anda semua tidak gegabah mengambil keputusan. Ada banyak sekali alasan mengapa Anda harus skeptis terhadap akuntansi. Salah satunya adalah kepentingan penyusun laporan keuangan. Lalu, bagaimana dengan auditor? Auditor adalah pihak yang memberikan opini kewajaran laporan keuangan. Berdasarkan aturan akuntansi yang ada, tanggung jawab laporan keuangan berada di tangan manajemen perusahaan, sedangkan auditor bertanggung jawab atas opininya terhadap laporan keuangan. Beberapa pihak tidak setuju dengan pernyataan tersebut, tapi cobalah cermati, apakah auditor mampu mengecek persediaan klien? Apakah auditor mampu mengecek perusahaan yang sedang diaudit jika mereka memiliki banyak gudang cabang? Apa yang bisa dilakukan auditor? Salah satunya adalah meminta pernyataan tertulis dari manajemen bahwa nilai persediaan yang berada di suatu tempat adalah sama seperti nilai yang dicantumkan. Pernyataan manajemen ini dianggap sebagai bukti bagi auditor menetapkan nilai persediaan yang wajar. Selain cara tersebut, upaya lain seperti prosedur analitis dan pengecekan pengendalian internal juga bisa dilakukan oleh auditor untuk memastikan reliabilitas data. Namun, sebenarnya permasalahan keterbatasan audit bukanlah masalah krusial dalam praktek creative accounting. Masalah krusialnya justru terletak pada aspek konflik kepentingan. Auditor dibayar oleh perusahaan untuk memberikan pendapat atas kewajaran laporan keuangan. Jika auditor tidak memberikan pendapat yang memuaskan, akan ada kecenderungan perusahaan mengganti auditornya pada tahun fiskal berikutnya. Bisa dibayangkan, jika auditor tersebut berasal dari kantor akuntan yang kecil, yang memiliki sedikit klien, tentu bargaining power-nya akan melemah dan opininya menjadi tidak netral. Konflik kepentingan lain dalam audit adalah auditor menerima jasa non-audit. Jika auditor juga menerima jasa lain selain jasa audit, kecenderungan opininya pun juga tidak netral karena jasa konsultasi sistem atau jasa konsultasi lainnya ini juga menghasilkan penghasilan yang tidak sedikit bagi auditor. Namun saat ini, aturan pasar modal ataupun aturan audit di banyak negara termasuk Indonesia mulai tidak memperbolehkan auditor yang sedang mengaudit merangkap jasa akuntansi lainnya. Aturan ini dibuat salah satunya disebabkan kasus Enron di mana Arthur Andersen, si auditornya juga merangkap sebagai konsultan perusahaan tersebut. Sehubungan dengan audit dan kualitas laporan keuangan, Arrell and Friends di tahun 2005 menyatakan ada beberapa kondisi yang memengaruhi isu kualitas audit dan rotasi kantor akuntan publik atau KAP. Salah satunya adalah kedekatan KAP dengan manajemen. Idealnya proses audit memang mengharuskan auditor berinteraksi secara ekstensif dengan klien, namun hubungan yang terlalu dekat ini bisa menciptakan konflik kepentingan untuk auditor, sehingga proses audit bisa menjadi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Dalam kasus Enron and Arthur Andersen, Enron menyediakan ruang permanen untuk auditor dan konsultan Arthur Andersen di kantor pusat Enron. Menurut Anda, apakah auditor bisa objektif?
jika mereka sering bertemu dengan orang Enron, bahkan sampai merayakan ulang tahun bersama di kantor Enron. Arel and Friends juga mengutip sebuah data yang menunjukkan bahwa rata-rata masa kerja auditor di perusahaan Fortune 1000 adalah 22 tahun dan 10% perusahaan dari Fortune 1000 menggunakan jasa auditor yang sama dengan rata-rata masa kerja 75 tahun. Namun, apakah rotasi audit adalah solusi untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan? Pada dasarnya, auditor baru butuh penyesuaian baik dengan lingkungan kerja, cara kerja, maupun pengetahuan spesifik tentang bisnis perusahaan. Upaya adaptasi ini diduga mengurangi kualitas audit karena auditor tidak sepenuhnya memahami klien, terutama klien yang memiliki proses bisnis yang kompleks. Atas dasar itu, Ferdinand and Friends di 2009 membuat penelitian dengan salah satu tujuannya adalah menunjukkan pengaruh masa kerja audit dengan kualitas laba. Hasilnya menunjukkan bahwa makin pendek masa kerja auditor, makin rendah kualitas laba. Namun jika klien ingin auditor baru tapi kualitas labanya tetap baik, klien dapat juga menyewa jasa audit yang memiliki spesialisasi industri yang sama dengan bisnis klien. Hasil riset ini menunjukkan bahwa meskipun auditor baru, tapi jika memiliki spesialisasi industri yang sama, kualitas laba akan tetap terjaga dengan baik. Dari sudut pandang lainnya, Davis and Holly di 2008 membuat riset berbasis eksperimen dalam pengambilan keputusan. Penelitian tersebut menguji apakah persepsi investor terhadap laporan keuangan dipengaruhi oleh independensi audit. Independensi audit itu adalah faktor eksternal karena jika terjadi konflik kepentingan, auditor menjadi tidak independen. Konflik kepentingan yang dibahas berhubungan dengan pengungkapan biaya non-audit, yaitu penghasilan auditor dari penerimaan selain jasa audit, seperti jasa konsultasi untuk implementasi sistem informasi. Hasil riset ini menunjukkan bahwa pengungkapan biaya non-audit akan mengurangi akurasi persepsi investor dan independensi audit. Secara ringkas, persepsi investor terhadap independensi auditor akan makin buruk ketika biaya non-audit meningkat. Akibatnya, pasar cenderung lebih tidak percaya jika auditor memiliki kemungkinan lebih besar untuk mengalami konflik kepentingan dalam pemberian opini. Fenomena ini dapat menyebabkan relevansi nilai informasi akuntansi berkurang. Pasalnya, jika pengguna tidak percaya terhadap informasi akuntansi, nilai informasinya akan turun dan menjadi tidak bermakna. Perlu diingat, akuntansi adalah alat komunikasi dalam suatu bisnis. Sebagai alat komunikasi, akuntansi menerima informasi, memproses, lalu mengeluarkannya dalam bentuk laporan keuangan. Jika informasi yang diproses adalah sampah, informasi yang dihasilkan juga sama. Seperti istilah di dalam ekonomi, garbage in, garbage out. Maka Anda sebagai pengguna laporan keuangan perlu memperhatikan bahwa kejujuran manajemen adalah acuan utama untuk mendapatkan reliabilitas laporan keuangan. Namun, apakah kita kenal secara pribadi dengan manajemen? Dengan alasan inilah, saudara perlu tetap selalu skeptis terhadap semua informasi dalam laporan keuangan agar tidak terjebak dalam permainan angka akuntansi dan menjadi korban permainan itu. Tadi, saya sudah jelaskan sikap skeptis yang harus dimiliki oleh seorang auditor. Nah, selain skeptis, upaya meningkatkan pengetahuan dan skill untuk memahami laporan keuangan juga diperlukan. Aspek pengetahuan adalah pelengkap dalam keputusan saudara. Walaupun informasi itu reliable dan relevan, tapi jika saudara tidak memiliki pengetahuan, informasi dalam laporan keuangan menjadi tidak bermakna. Laporan keuangan yang disusun menurut standar akuntansi keuangan dipublikasikan dan bisa digunakan oleh pembacanya dengan asumsi pembaca memahami informasi keuangan. Jadi, jika pembaca laporan keuangan tidak memahami informasi yang terkandung di dalamnya, risikonya informasi tersebut cenderung tidak diinterpretasikan dengan benar. Dengan makin kompleksnya peristiwa dan transaksi bisnis, akuntansi pun menjadi makin kompleks. Hal yang menandai kompleksnya akuntansi adalah pilihan metodenya, dan umumnya metode akuntansi yang diatur standar akuntansi keuangan adalah metode yang konservatif. Jadi, jika perusahaan dan penyusun laporan keuangan tidak berniat memanipulasi informasi akuntansi, informasi yang disajikan adalah informasi yang sudah disusun dengan hati-hati dan tidak agresif.
Contohnya, mengenai aturan akuntansi tentang aset tidak berwujud. Merek dagang menjadi nilai tambah yang sangat menguntungkan perusahaan, sehingga perusahaan yang memiliki merek dagang pasti memiliki citra yang bagus, besar, dan terpercaya. Masalahnya, apakah merek yang terkenal itu diakui sebagai aset dan masuk dalam neraca? Jika masuk dalam neraca, berapa nilai merek atas nama besar itu? Kita semua tahu bahwa orang akan cenderung memilih sepatu bermerek Nike dengan tulisan NIKE dibandingkan Nike yang tulisannya NAIKI. Atau orang cenderung memilih produk Coca-Cola yang tulisannya COCACOLA dibandingkan dengan produk yang tulisannya KOKAKOLA. Bukankah nama besar itu memiliki manfaat ekonomis bagi perusahaan dan selayaknya masuk ke dalam aset? Itulah mengapa pemilik perusahaan cenderung bersikeras meminta mereknya yang sudah terkenal muncul dalam neraca dengan nilai yang sangat besar. Tujuannya agar perusahaan terlihat lebih mentereng secara keuangan. Namun secara akuntansi, jika suatu aset nilainya tidak bisa ditentukan dengan jelas, setidaknya dari biaya perolehan, sebaiknya nilai ini tidak disajikan dalam neraca agar lebih konservatif. Namun jika memang ingin ditunjukkan ke pembaca laporan keuangan, biarlah pembacanya yang menentukan apakah merek atau nama besar ini masuk dalam neraca atau tidak. Jadi jika aset berwujud diperoleh dari pihak ketiga dengan cara membeli, nilainya boleh dimasukkan dalam neraca sebesar harga perolehan. Namun jika aset tidak berwujud itu diciptakan secara internal dalam proses pertumbuhan perusahaan, nilainya tidak bisa ditentukan dengan andal atau reliable. Akibatnya nilainya tidak masuk dalam neraca. Sebagai contoh, dalam kasus transaksi pembelian merek buah Vita dari Ultra Jaya ke Unilever, pihak Unilever harus menyajikan merek tersebut ke dalam laporan keuangan mereka sebesar nilai akuisisinya, lalu mengamortisasi selama periode manfaat ekonomisnya. Kemudian kita lihat terkait dengan analisis fundamental. Analisis fundamental adalah analisis perusahaan untuk menentukan nilai wajar suatu perusahaan. Untuk melakukan analisis fundamental ini, informasi yang dibutuhkan memang tidak hanya berasal dari analisis laporan keuangan, tapi juga dari analisis industri dan analisis ekonomi. Dalam analisis industri, analisis melihat prospek dan tantangan suatu industri. Contohnya, melihat sejauh mana perang tarif dalam bisnis telekomunikasi berdampak pada kinerja perusahaan-perusahaan telekomunikasi, atau sejauh mana penurunan harga minyak akan berdampak pada industri pertambangan dan energi, atau sejauh mana penurunan tingkat bunga berpengaruh terhadap bisnis keuangan dan properti. Jika rata-rata industri menghasilkan laba negatif atau merugi, tapi ada satu perusahaan menghasilkan laba, maka saudara harus bersikap skeptis untuk mencari tahu mengapa hal tersebut bisa terjadi. Kemungkinan pertama, perusahaan tersebut adalah perusahaan super yang mendominasi industri. Untuk mengujinya, saudara bisa melihat data penjualan industri. Apakah benar perusahaan itu mendominasi penjualan? Informasi data ini juga harus berupa informasi komparasi dengan data tahun sebelumnya. Kemungkinan kedua, perusahaan tersebut menghasilkan produk baru. Untuk mengetahuinya, saudara harus mencari data dari berbagai sumber untuk melihat informasi penjualan segmen perusahaan itu dan membandingkannya dengan data penjualan sebelumnya. Informasi penjualan yang tersegmentasi berdasarkan jenis produk atau jasa akan membantu analisis saudara terhadap kemungkinan ini. Kemungkinan ketiga, perusahaan tersebut melakukan merger atau akuisisi sehingga terjadi lonjakan pertumbuhan penjualan yang besar. Hal ini sangat mudah ditelusuri dari catatan laporan keuangannya, komposisi asetnya, dan informasi lain yang relevan. Namun, jika saudara hanya memperhatikan laba bersihnya saja, maka informasi ini tidak akan pernah saudara dapatkan. Kemungkinan keempat, perusahaan menjual aset selain persediaan untuk mendapatkan keuntungan. Hal ini jelas berimbas pada kenaikan laba. Jika memang ada penjualan tersebut, harus diuji apakah aset yang dijual adalah aset produktif yang berhubungan dengan kapasitas produksi dan penggunaan operasional atau tidak. Jika tidak, berarti tidak ada resiko penurunan kapasitas produksi. Dengan kata lain, perusahaan berusaha melakukan efisiensi penggunaan aset. Jika iya, berarti ada resiko penurunan kapasitas produksi. Namun jika perusahaan langsung menggantinya pada tahun ini dengan membeli aset serupa, kapasitas produksi tetap terjaga.
Analisis terhadap kemungkinan-kemungkinan yang tadi saya sebutkan itu sangat diperlukan. Kenapa? Agar saudara tidak langsung terkejut atau kaget bahwa jika laba meningkat pesat, harga saham juga meningkat pesat. Secara teknis, saudara bisa menganalisis setiap akun yang ada dalam laporan keuangan untuk meningkatkan kewaspadaan dan mendapatkan keyakinan apakah perusahaan tersebut cenderung agresif atau konservatif. Di dalam neraca, terdapat informasi kekayaan perusahaan mulai dari kas, piutang, persediaan, investasi, aset tetap, aset tidak berwujud, dan aset lain-lain. Kas, piutang, dan persediaan itu berhubungan dengan aspek likuiditas perusahaan. Pada akun kas, kita lihat informasi yang krusial adalah keberadaan pembatasan kas yang digunakan. Jika ada, sebaiknya kas ini tidak boleh disajikan di bagian atas, melainkan di aset lain-lain untuk pembatasan jangka panjang karena informasi likuiditas bisa salah. Pada akun piutang, fokus perhatiannya ada pada pengumpulan piutangnya. Hal yang perlu kita waspadai pada akun piutang, yang pertama, nilai piutang yang terlalu besar pada piutang yang terlambat perlu diwaspadai karena jika perusahaan melakukan penjualan fiktif akan menambahkan saldo piutang. Hal ini juga bisa terjadi karena perusahaan memaksakan penjualan pada akhir periode akuntansi untuk meningkatkan laba sesuai yang diharapkan. Yang kedua, peningkatan nilai penjualan pada akhir tahun diikuti retur penjualan pada awal tahun adalah indikasi buruk bahwa perusahaan melakukan praktek manajemen laba. Jadi akhir tahun dijual sebanyak-banyaknya, ternyata kemudian dia lakukan retur di awal tahun berikutnya. Kemudian yang ketiga, peningkatan piutang yang tidak disertai peningkatan penjualan menunjukkan resiko piutang besar karena piutang dari penjualan tahun lalu masih menumpuk di saldo piutang tahun ini. Yang keempat, piutang yang berhubungan dengan pihak istimewa seperti piutang direksi, piutang anak perusahaan, piutang induk perusahaan, piutang pemegang saham atau mayoritas. Ini semua perlu saudara cermati. Pemegang saham yang berutang uang perusahaan bisa menggunakan dananya untuk keperluan lain. Nah, hal ini jelas merugikan perusahaan. Jika nilainya makin membesar, pinjaman tersebut jelas akan mengganggu proses pertumbuhan perusahaan. Akun berikutnya yang harus kita perhatikan adalah akun persediaan. Pada akun persediaan, fokus perhatian kita terletak pada prospek penjualan. Hal yang perlu diwaspadai antara lain adalah perubahan metode akuntansi, rendahnya perputaran persediaan, dan peningkatan persediaan ketika penjualan tidak banyak berubah. Peningkatan nilai persediaan akhir merupakan salah satu strategi untuk meningkatkan laba, karena peningkatan ini akan mengurangi nilai beban pokok penjualan atau cost of goods sold sehingga membuat nilai laba makin besar. Lalu di aset tidak lancar. Aset tidak lancar adalah aset yang menghasilkan manfaat ekonomis lebih dari 1 tahun, seperti investasi, aset tetap, dan aset tidak berwujud. Khusus untuk investasi surat berharga, investasinya bisa berupa investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Pada investasi obligasi, indikator apakah obligasi ini dikatakan investasi jangka pendek atau investasi jangka panjang adalah intensinya manajemen. Jika sebuah perusahaan membeli obligasi dari perusahaan lain, penetapan perlakuan akuntansinya adalah dengan menentukan jenis investasi berdasarkan motivasi manajemen. Jika motivasinya untuk kepentingan jangka pendek, maka obligasi dinilai berdasarkan harga pasar. Jika obligasi ini diperdagangkan, keuntungan atau kerugian dari kenaikan atau penurunan harga pasar disajikan dalam laporan keuangan. Dengan kata lain, obligasi ini langsung memiliki dampak terhadap nilai laba rugi. Jika motivasinya jangka panjang, maka obligasi ini tidak dinilai berdasarkan harga pasar, melainkan harga akuisisi. Atas dasar ini, proses reklasifikasi akun investasi ini perlu saudara perhatikan untuk menilai kualitas laba perusahaan. Hal tersebut juga berlaku dalam pembahasan investasi saham. Hanya bedanya pada investasi saham ada panduan kepemilikan. Jika kepemilikan lebih dari 50%, laporan keuangan dikonsolidasikan atau digabungkan. Jika kepemilikan kurang dari 20%, nilai saham yang disajikan dalam laporan keuangan berdasarkan harga saham. Jika kepemilikan antara 20-50%, nilai saham ditentukan dari biayanya. Nah, di bagian aset tetap, hal yang harus saudara perhatikan adalah perpanjangan masa manfaat ekonomis untuk aset yang sudah usang, biaya perbaikan yang besar, perubahan metode akuntansi, dan penurunan produksi. Jika memang ada aset tetap yang telah usang, terhadap aset tersebut dapat dilakukan impairment
atau teknik akuntansi untuk menurunkan nilai aset tetap karena nilai wajar lebih rendah dari nilai buku. Upaya ini adalah upaya konservatif sehingga perusahaan tidak overstated nilai aset. Pada bagian aset tidak berwujud, kasus yang terjadi umumnya adalah permasalahan overstate sehingga perlu diperhatikan apakah periode amortisasinya terlalu panjang sehingga biaya amortisasi tiap tahunnya kecil. Rasio aset tidak berwujud dengan total aset dan ekuitas juga merupakan pertimbangan. Dengan demikian, karena sifat tidak berwujudnya ini, aset tetap memiliki resiko penurunan yang tinggi. Contoh, merek yang dibeli dari pihak ketiga. Merek, sebagaimana tadi yang kita sebutkan, adalah bagian dari aset tidak berwujud, tapi ketika di lapangan terjadi permasalahan yang berhubungan dengan merek, bisa menyebabkan penurunan nilai yang signifikan atas merek tersebut. Jika memang terjadi, nilainya harus diturunkan dan perusahaan harus mengakui kerugian penurunan nilai. Nilai goodwill yang terlalu besar dalam neraca juga merupakan objek yang harus diwaspadai. Kenapa begitu? Karena goodwill adalah aset tidak berwujud yang paling tidak berwujud. Bukan uka-uka ya. Maksudnya adalah jika merek masih bisa dijual kepada pihak ketiga seperti Ultra Jaya menjual merek Buah Vita kepada Unilever, goodwill adalah aset yang rentan. Goodwill tidak bisa dipertukarkan atau dijual kepada pihak ketiga. Nilainya menyatu dengan badan usaha karena muncul ketika perusahaan mengakuisisi perusahaan lain dengan harga di atas harga pasar aset perusahaan yang diakuisisinya. Oke, demikianlah yang dapat disampaikan. Saya tutup pertemuan ini dengan satu quotes dari Alexander Graham Bell. Ketika satu pintu tertutup, pintu lain terbuka. Tetapi ketika terkadang melihat dan menyesali pintu yang tertutup tersebut terlalu lama, kita tidak melihat ternyata ada pintu lain yang telah terbuka. Demikian yang dapat disampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.